Sebelumnya emang konten-konten sebelumnya belum ada yang khusus membahas tentang kopi. Tapi kali ini ya kita random aja lah ya, karena keberagaman itu lebih menarik. Nah, saya pengen ngenalin metode penyeduhan manual brew di V60. Kali ini saya akan mengenalkan logika untuk nyeduh kopi manual brew di rumah. Nah, yang pertama adalah kita harus mengenali beans-nya dulu. Ngerostingnya apakah medium, apakah light to medium, atau apakah dark. Kopi ini, kopi Toraja Sapan ini kebetulan ini roastingnya adalah light to medium. Nah, gimana sih untuk teman-teman caranya biar nggak kesusahan nyeduh di rumah? Teman-teman, ini ada yang namanya grinder manual. Jadi teman-teman di rumah kalau ada yang belum punya untuk grinder yang otomatis, bisa pakai yang manual ini. Lalu yang kedua tentu adalah alatnya, V60. Kenapa bisa disebut V60? Karena dia bentuknya V60 derajat. Yang kedua adalah paper filternya. Ini saya pakai dari Hario. Nah, yang ketiga kettle bebas lah teman-teman, mau pakai kettle biasa atau apapun lah, yang penting airnya bisa keluar. Kalau nggak keluar nggak akan bisa minum kopi. Nah, selanjutnya adalah timbangan. Nah, timbangan ini menarik. Kalau teman-teman nggak punya timbangan di rumah, teman-teman bisa pakai gelas yang teman-teman tahu ini berapa mili gelasnya. Biasanya kalau keluar lagi main ke hutan atau kemana, kalau kebetulan lagi nggak buat timbangan, pasti saya bawa gelas yang saya udah tahu volume si gelas itu berapa. Jadi ketahuan ntar air akan berhenti di angka berapa. Nah, oke, untuk selanjutnya saya balik lagi ke profil roasting dan menentukan green size. Jadi green size ini enggak semena-mena ini green size-nya saya diajarinya medium sama temen, atau green size-nya saya diajarin fine atau coarse. Enggak. Jadi kita lihat dulu profil roastingnya gimana. Nah, nanti kita bakal tahu apa yang ingin kita hasilkan, rasa yang gimana yang bakal dikeluarkan. Nah, untuk green size sendiri, biasanya kalau light to medium, saya biasanya pakai green size-nya di fine to medium. Jadi rasa-rasa asamnya atau nanti ada rasa fruity. Kalau kebetulan biasanya kalau saya ngopi di Jabar tuh ada rasa-rasa buah-buahnya gitu. Nah, cuma jeruk, ada rasa pisang dan lain-lain. Nah, itu bakal keluar di fine to medium atau medium lah, nggak sampai coarse, karena coarse tuh gede banget gitu. Jadi teman-teman bisa nentuin green size tuh dari profil roasting. Setiap beans kopi itu punya rasa yang beda-beda, dan bagaimana kita nanti nyeduh si kopi itu untuk mengeluarkan rasa yang ada di dalam kopi tersebut. Nah, nanti kita coba bikin di lain kesempatan. Jadi sekali lagi, untuk green size kopi tubruk nih, misalkan kopi tubruk biasanya pakai coarse. Itu metode umum yang ada di website dan lain-lain lah, atau di YouTube dan lain-lain. Itu nggak bisa dijadiin patokan juga, karena belum tentu untuk semua kopi ketika dipakai green size yang coarse itu bisa keluar rasanya, belum tentu. Nah, balik lagi, kita harus nentuin green size itu dari profil roasting. Nah, setelah profil roasting,
kita lanjut ke air. Nah, teman-teman biasanya kan banyak metode untuk air sendiri ya, tergantung perbandingannya gitu. Nah, untuk perbandingan yang biasa saya gunakan dalam menyeduh itu perbandingan 1:10, dimana saya biasa pakai kopinya 15 gram dan airnya 150 ml. Nah, di sini suhu air sangat menentukan. Tadi jadi urutannya setelah kita lihat si profil roasting, terus kita lari ke green size. Nah, sekarang suhu air. Kalau misalkan teman-teman biasa misalkan pakai suhu yang 90 derajat atau 80 derajat atau 100 derajat, itu bisa teman-teman aplikasikan di metode apapun, itu tergantung selera. Cuma biasanya saya itu pakai di 85 derajat karena di situ logika saya, ketika saya nyeduh kopi dalam waktu 3 menit itu kira-kira suhunya akan semakin turun. Nah, saya mencoba menghitung ketika 3 menit itu berapa suhu air yang turun. Paling maksimal itu sekitar 78 derajat lah, jadi masih worth it. Karena ketika suhu air semakin dingin, semakin rendah, rasa kopi atau apa yang terkandung dalam kopi semakin nggak keluar lah. Jadi suhu air pun menentukan. Hitung-hitungannya gitu aja kalau kita mau nyoba nyeduh di rumah, kalau misalkan nggak ada termo. Nah, selanjutnya untuk timbangan dan gelas, ini penting juga, ini timbangan dan gelas ini. Karena berhubung saya ada timbangan, jadi biasa saya nyeduh pakai timbangan, itu lebih akurat. Tapi untuk teman-teman yang mau nyoba untuk nyeduh nggak pakai timbangan juga bisa. Yang penting teman-teman udah tahu volume si gelas ini ya. Ini sekitar 200 ml. Nah, kira-kira nanti dikira-kira aja sama teman-teman. Biasanya saya tandain pakai spidol di sini dicoret. Jadi ini gelas khusus nyeduh kopi, biar nggak terlalu over si airnya. Nah, kalau teman-teman udah tahu si volume gelas ini, teman-teman nggak usah pakai timbangan lagi. Nah, nanti gimana kalau misalkan ada pertanyaan, nanti gimana kan blooming itu pas penyeduhan harus tahu juga timbangannya. Nah, itu nggak usah khawatir juga. Kira-kira aja lah, kira-kira teman-teman pasti bisa lah ngira-ngira. Nggak, itu kan biasanya kalau blooming tuh sekitar 30 ml sampai 40 ml. Nah, itu kan pasti bisa dikira-kira. Terus timer teman-teman bisa ngitung dalam hati aja, kalau nggak pakai handphone. Teman-teman bisa pakai handphone untuk menghitung waktu. Jadi waktu yang baik untuk nyeduh kopi itu selesainya tuh antara 2 menit sampai 3 menit, itu waktu yang baik. Jadi itulah logika kita untuk nyeduh kopi di rumah. Jadi jangan terpatok ukuran yang baku, karena kopi sendiri, kopi Toraja Sapan dengan kopi Malabar Jawa Barat misalkan, itu udah beda. Jadi metode penyeduhannya pun beda. Nah, nanti kita bisa kira-kira lagi di situ gitu. Nah, lama-kelamaan nanti kita bisa ketemu contoh kasus, misalkan kita disuruh nyeduh kopi dari Brazil misalkan, terus gimana untuk menghasilkan rasa yang baik. Ya itu tadi, kita lihat dulu, yang pertama adalah profil roasting dari si kopi, kedua kita tentukan green size, ketiga suhu air, yang keempat rasio, yang kelima pas metode penyeduhan. Jadi kopi ini sangat misterius lah, sangat misterius. Teman-teman mungkin itu bisa dicoba ya metode itu. Nanti konten berikutnya saya akan nyoba untuk nyeduh gitu.
Oke, sampai sini mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komentar. Jangan malu-malu, saya juga masih belajar. Jadi kalau ada kesalahan, saya juga ingin dikritik gitu. Oke, terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.